Salam jumpa kembali pemirsa Jalan Buku Channel. Kembali kita akan membahas buku novel yang diangkat dari riwayat hidup Pak Samsudin dengan judul Ketika Hati Beriman. Dalam kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan atau berbincang lebih jauh tentang jala tak berkembang. Jadi kalau seorang nelayan ketika dia ingin menangkap ikan dan membawa jala, kemudian dia membuang jalanya ke tengah sungai ataupun ke tengah laut, tetapi jalanya tak terbentang. Nah, ini ada dua kemungkinan. Satu, memang dia sedang belajar untuk menjala. Kemudian kedua, ada faktor mungkin kesalahan standar operasional prosedur. Baik karena lingkungan, mungkin karena ombak yang terlalu kencang sehingga posisi tidak pas dia dalam menjala, sehingga jala pun tak terbentang. Ya pada akhirnya ikan pun tak dapat. Nah, silakan pada Pak Hasan M. Nur untuk menyampaikan pesan-pesan apa yang mau disampaikan di balik pesan jala tak terbentang. Jadi ada dua peristiwa mengapa kita menulis judul ini yang menjadi karikatur tentang terjadinya dua peristiwa penting di dalam sejarah kehidupan Pak Samsudin. Pertama, peristiwa ketika ini menunjukkan apresiasi pimpinan mereka terhadap kinerja mereka. Ketika dia dikirim menjadi salah satu peserta untuk puspika di tempat lain. Jadi dia mewakili Kementerian Agama untuk masuk menjadi peserta penelitian di tempat lain. Utusan Kementerian Agama. Dan pada saat itu dia menjadi peserta terbaik seluruh Indonesia. Wah, luar biasa prestasinya. Pada saat itu dia menjadi peserta terbaik. Nah, ketika dia menjadi peserta terbaik, itu dia pulang melapor pada pimpinannya. Lalu apa jawab pimpinannya? Udah tahu? Saya sudah tahu. Wah, jawabannya tidak apresiatif. Sangat tidak apresiatif. Tidak. Kalau di dalam sistem apa namanya? Di dalam sistem pembinaan SDM. Itu dikenal adanya imbalan yang bersifat intrinsik. Betul. Imbalan yang bersifat intrinsik itu diantaranya pujian, penghormatan, penghargaan baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk sebuah surat, ataupun dalam bentuk penghargaan lainnya. Tidak dilakukan. Tetapi ini tidak dilakukan. Wah, ketika dia memang berat betul ya. Jadi dia ketika dia menyampaikan, Bu, Pak, saya sudah selesai menjalankan tugas yang Bapak atau Ibu berikan kepada saya. Dan ternyata alhamdulillah saya menjadi peserta terbaik di Pusdiklat itu. Pimpinannya menjawab, saya sudah tahu. Oh, saya sudah tahu. Dengan ketus, jawaban ketus, saya sudah tahu. Jadi bukan, oh saya sudah tahu, tapi ya saya sudah tahu. Ternyata semangat untuk mendapatkan apresiasi langsung drop. Mendapatkan respon yang negatif. Itu langsung drop. Tidak memberikan. Itulah yang menyebabkan dia merasa, kok begini pimpinan saya. Saya begitu tidak mengapresiasi apa yang menjadi prestasi bawahannya. Padahal itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, diserius, karena membawa nama sebuah lembaga besar. Dan itu dikenang terus oleh Pak Sam. Dikenang oleh Pak Sam. Dikenangnya perbuatan atau terkenang sama orangnya? Karena perlakuan tidak pas, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Artinya bahwa minimal dia mengapresiasi bahwa ya alhamdulillah. Selamat ya, Pak Sam. Nah, ini harus diteruskan. Kalau bisa ditingkatkan. Kalau itu kan manis, meskipun tidak ada apa-apa, tapi itu merupakan motivasi yang besar. Diberi resultan. Motivasi itu yang paling pokok bagi seorang karyawan baru yang diberi kesempatan. Ini cenderung kalau menurut saya respon seperti itu bukannya dia memberikan apresiasi. Itu salah satu bentuk memberikan punishment terhadap sebuah prestasi. Ini kan paradoks. Jadi mestinya itu kan diberikan punishment sehingga semakin berkembanglah capaian yang dicapai sekarang itu. Semakin dia merasakan, oh ada penghargaan dari pimpinan, sehingga membuat saya harus menjaga ini, merawat ini, memelihara ini, sehingga menjadi lebih baik dan lebih baik. Pesan apa sebenarnya yang ingin disampaikan kepada dari tulisan kepada seandainya seorang sebagai ini adalah pesan kepada seluruh pemimpin.
mulai dari yang paling bawah sampai ke yang paling atas. Bahwa apapun yang dilakukan oleh karyawan kita, apalagi punya prestasi, itu harus diberikan penghargaan yang pantas, yang layak. Ya tidak mesti dalam bentuk uang, tidak mesti dalam apa-apa, tapi paling tidak apresiasi, ucapan terima kasih, kamu telah membawa nama baik sebuah lembaga yang sudah memberikan kepercayaan dan kamu menjawabnya dengan yang lebih baik daripada yang diharapkan oleh lembaga. Tapi kalau kita lihat lagi respons balik dari Pak Sam terhadap respons yang diberikan oleh pimpinan, dia disinilah dia bertekad. Ya. Kalau saya menjadi seorang pimpinan, saya akan melakukan yang sebaliknya. Ya. Nah, karena itu kalau kita baca di dalam bab selanjutnya itu, bagaimana setiap bulan dia mengapresiasi karyawannya. Bila ada karyawannya yang ulang tahun, dia buatkan amplop tidak banyak, mungkin cuma 200-300, tapi ulang tahun itu diucapkannya selamat ulang tahun, ditutupkan amplop, dikasihkan. Itu tidak ada apa-apa, tapi efek psikologis yang dikirim, pesan yang dikirim ke bangsa, ya pimpinanmu sangat memperhatikan, sangat mencintaimu, sangat menghargai apa yang kamu kerjakan di sini. Kira-kira begitu. Apakah di dalam agama atau perjalanan tokoh-tokoh umat atau tokoh-tokoh Islam ada semacam role model juga seperti itu? Oh sangat, Nabi Muhammad contohnya itu setiap kali prestasi para sahabat itu sangat dihargai, prestasi para sahabat itu. Bahkan sahabat yang tidak berprestasi pun sangat dihargai, dihormati oleh Nabi Muhammad. Nah ini menarik sebenarnya, dan itu yang sebenarnya Al-Quran bicara banyak tentang itu. Itu satu. Yang kedua, peristiwa kedua adalah anaknya meninggal. Anaknya yang pertama meninggal di Kuningan. Itu kan dia datang ke pimpinannya dan dia minta pamit izin untuk pulang menguburkan anak. Apa jawab pimpinan? Apa nggak keburu jalan sekarang? Bayangkan anaknya meninggal, dia minta izin untuk pulang penguburan anaknya. Jawaban pimpinnya, apa nggak keburu kalau pulang sekarang? Itu bagaimana hati nurani seorang pemimpin? Itu pemimpin bagi saya yang begitu bukan seorang pemimpin. Ketika itu Bang Sam itu air matanya jatuh, bukan diapresiasi. Jatuh ke lantai itu jatuh kemana ini? Artinya bahwa sebagai orang yang sedang mendapat musibah, yang mestinya pimpinannya itu memberikan respon sebagaimana orang yang sedang mendapatkan musibah. Ini dia bilang, apakah keburu kamu pulang sekarang? Ya. Lalu jawaban Bang Sam apa? Bukan soal keburu atau tidak, Pak. Tapi ini anak saya meninggal, saya harus pulang. Kira-kira begitu. Ya, luar biasa ya. Ini kan menunjukkan betapa tidak appreciate pimpinan terhadap dan itu menginspirasi dari Pak Sam untuk merubah situasi, dan dia juga berperilaku berbeda. Ini pesan buat pimpinan. Kalau dari yang paling tinggi sampai paling bawah, itu tidak boleh terjadi. Jadi kalau istilahnya orang itu ada, dia ingin menjadi sebuah antitesa terhadap perilaku. Itulah kemudian ketika dia terpilih menjadi seorang pimpinan di satu bagian, dia melakukan hal yang sebaliknya. Setiap keluarga, setiap teman, setiap bawahannya yang mengalami kesulitan, dia apresiasi. Kesimpulannya dia tidak balas dendam dan dia tidak mewarisi. Dia melakukan hal yang sebaliknya dan yang lebih baik lagi. Ya, dia tidak balas dendam dan dia tidak mewarisi perilaku birokrat yang seperti itu. Itulah yang kita bilang bahwa dia berjuang di dalam birokrasi itu dengan cinta itu. Ya. Dengan cinta itu. Luar biasa. Kembali lagi saya menyampaikan luar biasa bagaimana perjalanan hidup seorang Samsudin dalam dunia birokrasi ketika mengalami tekanan-tekanan dan ataupun ketika tidak mendapatkan apresiasi yang positif terhadap kinerja-kinerjanya. Saya kira cukup inspiratif. Baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.